Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana presentasi ini berjudul Prediksi Penyakit Jantung menggunakan Logistic Regression dan KNN. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu, yang dimana di sini ada saya sendiri, Okta Ramadhana Alfarisi, dan di sini ada Tari Devyanti. Sebelah kanan saya ada Zia Zuljanza. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang kami ini yaitu penyakit jantung masih menjadi masalah besar karena sering muncul tanpa gejala awal. Jadi banyak orang baru tahu mereka tuh berisiko ketika kondisinya sudah berat. Karena itu mengetahui tanda-tanda sejak dini sangat penting. Jadi saat ini kita sudah punya banyak data kesehatan. Data itu sebenarnya bisa membantu kita mengenali siapa yang berisiko, namun tidak mudah untuk membaca pola dari data tersebut secara manual. Untuk itu, kami menggunakan Orange, sebuah alat yang bisa menganalisis data dengan cepat dan menampilkan pola secara visual. Dengan Orange, kami mencoba melihat apakah model sederhana sudah bisa membantu mendeteksi risiko penyakit jantung lebih awal. Harapannya, hasil analisis ini bisa lebih membantu proses pengambilan keputusan agar pencegahan dapat dilakukan sebelum terlambat. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan penelitian ini sederhana. Kami ini ingin mengetahui seberapa baik dua model logistic regression dan KNN. Jadi dalam membaca risiko penyakit jantung, kedua model ini dipilih karena sama-sama mudah digunakan dan banyak dipakai dalam analisis kesehatan. Jadi kami ingin membandingkan performanya untuk melihat model mana yang lebih akurat, lebih stabil, dan lebih cocok digunakan dalam deteksi dini. Dengan begitu, kita bisa mengetahui model mana yang paling masuk akal untuk membantu proses pengambilan keputusan di bidang medis. Selanjutnya, ada tujuan khusus. Jadi tujuan khusus penelitian ini adalah mengolah dataset heart disease menggunakan Orange. Dalam prosesnya, kami membangun sebuah workflow lengkap, mulai dari memuat data, melakukan pemrosesan, membangun model, hingga mengevaluasi hasilnya. Jadi pada tahap akhir ini kami membaca performa model menggunakan beberapa metrik penting seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi metrik-metrik ini membantu kami memahami seberapa baik model dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zia Zuljanza. Baik, saya Zia Zuljanza akan menjelaskan di bagian detail dataset. Jadi, dataset yang digunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository. Di dalamnya terdapat 1025 data dengan 14 atribut yang menggambarkan kondisi kesehatan tiap pasien. Label targetnya terdiri dari dua kelas. Yang pertama itu 0, berarti pasien tidak berisiko penyakit jantung. Dan yang kedua itu 1, yang berarti berisiko penyakit jantung. Dataset ini sudah lengkap dan tidak memiliki missing value, sehingga proses analisis bisa berjalan dengan lebih baik tanpa perlu tahap pembersihan seperti data yang rumit, karena datanya bersih dan terstruktur. Dataset ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun dan menguji model klasifikasi. Selanjutnya itu ada atribut dataset. Dataset ini berisi berbagai atribut medis yang berkaitan dengan kondisi jantung seseorang. Di dalamnya terdapat informasi seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, dan kolesterol. Ada juga data yang lebih spesifik seperti detak jantung maksimum, nilai off-peak, serta hasil pemeriksaan EKG. Beberapa atribut bersifat kategorikal, misalnya tipe nyeri dada dan thalassemia, yang menggambarkan kondisi medis tertentu. Semua atribut ini digunakan sebagai dasar untuk memprediksi target, yaitu apakah seorang berisiko atau tidak mengalami penyakit jantung. Target inilah yang menjadi pusat seluruh proses klasifikasi dalam penelitian ini. Selanjutnya ada workflow Orange. Dia itu dibangun dari beberapa widget yang saling terhubung. Proses dimulai dari file dan pada dataset dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, data dicek dan dilihat strukturnya melalui data table.
Langkah berikutnya adalah memilih atribut mana yang menjadi fitur dan mana yang menjadi target menggunakan select column. Kemudian, preprocess digunakan untuk menyiapkan data, misalnya melakukan paskalaan agar model bekerja lebih baik. Kemudian dua model dibuat, yaitu logistic regression dan KNN. Kedua model ini diuji performnya melalui widget test and score. Setelah model dievaluasi, hasilnya dianalisis lebih dalam menggunakan conversion matrix dan ROC curve untuk melihat pola prediksi dan kualitas model. Untuk model yang dipakai itu ada dua model. Yang pertama itu ada model logistic regression, yaitu model ini membaca hubungan linear antar fitur untuk memprediksi resiko. Ia menghasilkan probabilitas lalu mengubahnya menjadi 0 atau 1. Logistic regression cepat, stabil, dan cocok sebagai model dasar untuk perbandingan. Yang kedua itu ada model KNN. KNN ini dia memprediksi dengan melihat jarak ke data lain. Kelas ditentukan dari mayoritas tetangga terdekat. Model ini sensitif terhadap skala fitur, sehingga normalisasinya itu penting. Nah, dia itu cocok untuk pola data yang tidak linear. Selanjutnya itu yaitu ada hasil test and score. Jadi logistic regression dia itu berakurasi 0,938. Recall logistic regression lebih tinggi yaitu 0,888. KNN akurasi itu yaitu ada 0,933. Untuk F1 score KNN lebih tinggi sedikit dengan nilai 0,857. Performa dua model hampir seimbang dengan keunggulan berbeda. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan pada bagian conversion matrix yang dimana ada dua. Yang pertama itu kita lihat di sini ada logistic regression, yang dimana model ini tuh kira-kira karakternya tuh yang hati-hati gitu. Yang dimana dia sendiri itu berhasil nebak benarnya itu di 476 pasien yang sakit ya, atau true positifnya. Terus ada efek sampingnya yang dimana itu ada 107 orang yang sehat yang dibilang sakit gitu, atau false positifnya. Ya ini wajar karena dia ngejar recall yang tinggi. Kita lihat lagi yang di kanan itu ada KNN, yang dimana KNN ini dia lebih stabil buat nebak orang yang sehat ya, yang dimana true negatifnya lebih tinggi atau bersejumlah 420. Tapi bahayanya di situ dia meloloskan 72 orang yang sebenarnya tuh sakit namun dibilang sehat gitu. Jadi di sini intinya tuh logistic regression ini dia lebih cari aman. Kalau KNN itu dia lebih seimbang tapi agak riskan buat kasus medis. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yang dimana itu ada ROC curve, yang dimana slide ini tuh buat ngukur seberapa pinter model kita dalam ngebedain kelas positif dan negatifnya gitu. Jadi kalau kita lihat sendiri kurvanya, performanya itu beda tipis, dua-duanya tuh udah bagus. Cuman meskipun di tabel ada angka probabilitas 0,975 buat si KKN-nya, tapi secara praktis kemampuan mereka buat misahin data itu 11-12. Jadi nggak ada yang mendominasi secara mutlak di sini. Oke, kita lanjut di hasil analisis di sini. Untuk si logistic regression itu dia jago di recall-nya atau lebih bagus di recall, yang dimana ini cocok emang buat dunia medis. Kenapa? Karena di rumah sakit itu kita biasanya prinsipnya tuh lebih baik tuh aman daripada maaf gitu. Jadi mending kita curiga buat orang yang kena penyakit daripada kita ngebiarin orang sakit yang pulang ke rumah tanpa pengobatan gitu. Jadi terus untuk KKN dia tuh menang di precision, yang dimana kalau KNN ini yang orang sakit
sakit tuh kemungkinan lebih benar tingginya dibanding si logistic regression. Jadi untuk akurasi di prediksi positifnya lebih tajam. Jadi untuk keduanya itu sama-sama kuat. Jadi kita tinggal prioritasin yang mana mau kita pakai. Oke, selanjutnya itu pada kesimpulan di sini, yang dimana dari semua tes yang kami uji, kita bisa bilang kalau dua model ini tuh layak dipakai. Tapi kalau kita harus milih buat kasus deteksi penyakit jantung ini, logistic regression itu kerasa lebih aman karena dia meminimalkan resiko pasien sakit yang enggak kedeteksi. Dan sementara KKN sendiri bisa jadi opsi kalau kita butuh presisi yang lebih ketat. Jadi balik lagi ke kebutuhan dalam sistemnya, mau yang agresif apa gitu dalam mendeteksi resiko. Nah, jadi sekian dari bedah data dari kelompok kami. Kalau ada yang mau yang nyanggah, silakan aja di komen.